Alhamdulillah pada pagi hari ini di awal tahun Hijriah kita mengawalinya dengan amal soleh, dengan duduk di majelis ilmu, salah satu taman surga yang disebut sebagai taman surga. Semoga ini adalah awal yang baik untuk tahun ini, lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita, suri teladan kita, gaya terbaik kita, guru kita yang mengarahkan, yang menghantarkan kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimampukan oleh Allah, semoga kita dilayakkan oleh Allah untuk terus istiqomah mengikuti jalan-jalan yang direntas oleh beliau dan menyampaikan kita kepada tujuan akhir kita, mudik terbaik, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sanalah bapak kita Adam, ibu kita Hawa berasal dari surga. Maka Rasulullah diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan, mengarahkan jalan, mengingatkan ketika kita menyimpang, agar kemudian kita selamat di Jannatul Na'im, jannah surga yang penuh dengan kenikmatan. Ibu-ibu, kita awali pertemuan kita dengan berdoa sekaligus meluruskan niat-niat kita hadir di sini, agar apa yang kita lakukan, kelelahan, keletihan, perjalanan kita menuju taman surga ini tidak menjadi sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi amal baik pemberat nanti ketika di yaumul hisab. Marilah kita berdoa dulu sekaligus luruskan niat-niat kita lillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ini karena sebulan sekali lani kan ya. Apa Bu Siti wis nek ngono dikon ngapali aturan, ngene kon ngapali gerakan kan gitu. Wis kan gitu. Iya, ini kan dingin nih, ya banget kan gitu ya, ekspresif, semangat. Gimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, bahagia. Ibu jangan lupa bahagianya ya, harus bahagia. Oke, ibu-ibu alhamdulillah kita kembali lagi setelah
kayak aerosolnya suwi gitu ya. Berarti kita ini udah hatinya udah kayak aerosol terpaut gitu ya. Karena rasanya kok lama, padahal nggak enak ini kan gitu ya. Sebulan sekali. Alhamdulillah Ibu-ibu, kita akan bahas tentang buku yang luar biasa, Tazkiyatun Nufus, Tazkiyatun Nafs. Sekarang sudah sampai ke bab keempat. Oke. Pertama apa? Mis, ada buka buku mesti Mis. Yang pertama dulu babnya apa? Nah, ikhlas. Kayaknya mana? Oh, ikhlas. Oke. Bab kedua? Niat. Bab ketiga? Ilmu. Sudah kan terakhir ilmu? Sekarang bab keempat itu hati. Nah, untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa, maka kita harus tahu objek yang kita bersihkan. Ya, ini sebuah yang prinsip. Kalau kita mau membersihkan hati, membersihkan jiwa, kalau kita mau membersihkan sesuatu, maka kita harus tahu objek yang kita bersihkan itu apa, biar gak salah, gitu kan? Kalau kita mau membersihkan laptop, maka kita harus ngerti, oh laptop iki gak oleh kena banyu. Kalau kita kemudian karena gak tahu, kok gen resik sampai jero-jero direndam kayak rendam baju, ya rusak. Kita mau membersihkan muka, kita harus tahu struktur wajah kita, kulit kita itu lembut, sensitif. Lah kok nggak ngerti tentang wajah, tentang kulit, kita harus babana, harus pokoknya ben resik, tanpa lemak, nganggo samleke. Ya, pembersih piring, ya, pembersih piring. Yo, ya nggak iri mama lah. Jadi seperti itu. Jadi kalau objeknya itu hati dan jiwa, maka kita harus tahu tentang karakter hati dan jiwa itu supaya tidak salah. Tidak salah membersihkan. Dengan cara apa? Seperti itu. Nah, kita tahu dari awal, selagi pertama kali prolog saya datang ke sini itu, saya sudah sampaikan tentang kenapa kita harus bersihkan hati seperti itu. Nah, sifat hati itu ternyata bolak-balik. Ya kan? Ya, sifatnya hati itu bolak-balik. Kenapa? Karena memang hati ini disifati hidup. Hidup hati itu. Ya. Kalau ibu-ibu masih ingat pelajaran biologi, ciri tanda orang makhluk hidup itu bergerak. Ya kan? Kalau nggak gerak menengahi mati, kayak mayat, kan? Wong mati ora obah, diam aja dia, ya. Jadi hati itu disifati hidup, meskipun hati yang dimaksud kita sekarang ini hati yang abstrak, bukan sifatnya materi. Imam Al-Ghazali itu memberikan tentang ketika berbicara tentang hati, beliau membaginya itu dua, yang sifatnya materi dan yang sifatnya imateri, yang abstrak, yang nggak kelihatan. Kalau yang materi itu yang disebut kalau dalam kedokteran itu jantung hati itu, yang materi. Tetapi yang imateri itu tidak tampak, tetapi dia disifati hidup. Nah, ketika membahas Tazkiyatun Nafs, ketika Allah katakan qalbu di dalam Al-Quran, yang dimaksud itu hati yang abstrak ini, yang kita nggak lihat jelegere itu nggak lihat, karena tidak ada wujud atau materinya. Nah, walaupun ini tidak ada sifatnya yang kelihatan materinya, tetapi dia disifati hidup. Makanya tazkiyah itu kan berasal dari kata berkembang. Jadi hati itu nanti berkembang kepada sesuatu yang lebih baik, terus berkembang menjadi bersih, baik seperti itu. Nah ya, jadi sifatnya hati itu bolak-balik. Maka kita harus paham ini. Ya, tidak bisa tetap seperti itu. Maka nanti harus kita tetapkan, teguhkan, gitu ya. Seperti itu salah satunya dengan minta sama Allah yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, minta hati kita itu diteguhkan, disabitkan, ditetapkan.
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi hati kita sifatnya itu bolak-balik. Maka ini harus paham. Lalu kemudian karena hati itu disifati hidup, maka nanti dia itu perlu makan. Kita harus tahu. Nah, sampai kali ini enggak kita kurang memperhatikan. Ngertinya apa ada ini jasad. Kita ini komponen itu kan ada jasad, ada ruh, ada akal. Ruh ini ya qalbu nanti itu ya. Jadi satulah nafs, hati gitu. Terus ada akal. Nah, tiga-tiganya ini perlu makan. Seringkali kita hanya memenuhi kebutuhan jasad kita, padahal hati kita itu perlu makan. Kalau nggak dikasih makan, lama-lama lemes. Kayak badan kita. Kalau sudah lemes nanti sakit karena nggak kebutuhan makannya nggak dipenuhi. Kalau sudah sakit lama-lama kronis mati. Maka nanti ulama itu membagi hati itu menjadi qalbun salim, qalbun hati yang sehat, qalbun marid, hati yang sakit, dan qalbun mayit, hati yang mati. Ini nanti yang akan kita bahas di bab keempat. Tetapi kita harus paham dulu, ya, paham tentang hati itu kayak apa, seperti itu. Nah, tadi itu dia perlu makan. Makanannya hati itu iman, zikir, makanannya jiwa itu. Jadi kita harus penuhi. Seringkali kita hanya, aku kok lemes ya, belum sarapan ya. Gak apa-apa kowe nek lontong tenang sarapan kan gitu. Mau ndelok lontong sampe ning kono nek. Jadi kita ini lebih memperhatikan jasad kita dibandingkan hati kita. Hati kita juga perlu makanan, perlu asupan yang bergizi. Kalau asupannya itu tidak bergizi, asupannya itu yang mengandung keburukan-keburukan, bisa sakit. Sebagaimana jasad yang juga bisa sakit. Ya, misalnya bendino micin gitu yang pengawet kan gitu, pengembang. Makanya apa di air dewe ibu ngembang kan gitu ya. Panganannya oke mengandung pengembangan gitu ya. Apa bahasanya itu Kak di apa namanya? Di kue itu. Ya. Jadi kalau salah memberi makan juga bisa kemudian rusak badan ini. Hati juga seperti itu. Bendino ketemu karo gibah kan gitu ya, ngomongi wong, komentator kan suudon. Hati sakit nanti. Kan gitu. Nah, ini hati itu seperti itu, Bu. Dan perlu juga diobati kalau udah sakit karena kayak itu. Nah, ini juga kelalaian kita semua. Kita lebih memperhatikan jasad kita kalau nggak enak rasanya ngeluh kan gitu, pusing, demam, wetenge sakit, nyeri, itu langsung bingung. Golek dokter, ke rumah sakit, golek obat, cari obat. Tetapi ketika hati kita itu ada rasa iri dengki melihat teman yang sukses, tetangga yang kemudian bisa beli mobil baru, rumah baru gitu, kita langsung meriang. Nah, ini nggak ngerti kita kalau sakit, malah ditambah sakit lah. Tonggoku itu penjaga teras, kan gitu ya, lunggah-lungguh neng teras saya, gitu ya. Kerjaannya lunggah-lungguh neng teras, sore lungguh teras, sore neng teras, pejabat teras, kan gitu. Tapi kok setiap tahun kok umroh, tuku 5 tahun sekali tak inget-inget ikut tuku omah, mobilnya ganti. Jojok kuil diterus-terus nih. Dia tidak, kenapa ya? Saya melihat orang lain senang, sukses, kok saya kok gelisah, adem panas, meriang, deg-degan, kan gitu ya, berdegup kencang jantungnya, kan gitu. Kenapa? Ini kadang nggak kita sadari. Nah, jadi hal itu juga bisa terjangkit penyakit dan kita harus tahu penyakit-penyakit hati dan cara mengobatinya. Jadi hati ini kayak jasad, gitu ya. Nah, ibu-ibu, sebelum nanti kita masuk kepada qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayit, ulama itu memberikan sebuah kaget, padahal nggak muni kaget ya. Ada ulama yang menggambarkan
menggambarkan, menganalogikan, memisalkan hati. Karena hati yang kita bahas ini hati yang abstrak, kita nggak kelihatan. Nah, menganalogikan para ulama ini untuk apa? Untuk agar kita mudah memahaminya. Karena kalau abstrak itu kita bingung, kayak apa gitu. Nah, jadi ulama-ulama itu ada yang menggambarkannya, hati itu seperti anak kuda yang bagus. Jadi ya, seperti anak kuda yang bagus. Seperti itu. Maksudnya apa? Hati semua orang itu sama awalnya, punya potensi tauhid. Karena kita lahir itu dulu sudah bersyahadat. Ya, qalu bala syahidna. Semua yang lahir itu sudah pernah bersyahadat di dalam rahim kita. Gak ada yang ingat kan? Gak ada kan? Nah, podo. Ya, jadi seperti itu. Tapi ini Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 72. 172. Iya, 172. Supaya kita ini nanti di akhirat ketika ditanya nggak lalai kata Allah. Nggak lupa. Kalau lupa berarti dia nggak pernah baca surat Al-A'raf, nggak pernah baca Al-Quran, tidak pernah mengkaji, menerjemahkan, baca terjemahan, dan tidak pernah mentadabburinya. Allah sampaikan gitu. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak bayi yang lahir ke dunia semuanya fitrah, membawa kesucian. Jadi ulama mengatakan bahwa hati setiap orang itu seperti anak kuda yang bagus, yang kualitasnya bagus. Karena semua sama-sama membawa potensi fitrah. Ya, nanti tinggal orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kata ulama, hati kita itu seperti anak kuda yang kualitasnya bagus. Jadi tinggal mau diarahkan, yang memelihara siapa? Kalau yang memelihara tidak punya ilmunya, maka nanti dia akan menjadi kuda liar. Ya, kuda yang mungkin buas, yang galak, senengannya marah-marah, ya seperti itu. Tetapi ketika yang memelihara, yang punya hati ini dia memelihara dengan ilmu, oh ini kudu dirawat ini, maka dia akan menjadi kuda yang tangguh, kuda yang baik, seperti itu, kuda unggulan. Jadi seperti itu, makanannya juga diperhatikan. Kalau makanannya baik, maka ini akan tumbuh menjadi baik. Jadi hati itu seperti itu kata ulama. Nah, kita ini harus paham supaya supaya ada gambaran seperti itu. Ya, jadi seperti kuda itu. Jadi yang tidak hanya cukup ilmu untuk membesarkan kuda atau kemudian mengurus memelihara kuda itu, tetapi perlu kesabaran. Jadi orang kalau mau hatinya bersih, hatinya salih, qalbunya salih, itu ya kudu sabar. Gak iso sak-saknya. Ya, jadi seperti itu. Maka kemudian ini harus kita pahami. Kita harus pahami bahwa hati itu seperti itu. Ada juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu mengibaratkan hati yang salih itu adalah seperti gunung yang besar yang ini harus didaki untuk menuju Allah. Jadi gunung yang mau nggak mau kita harus melewati ini untuk menuju Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menggambarkan seperti itu gunung, dan ini mau nggak mau harus dilewati seperti itu. Nah, ada orang yang kemudian nggak mau melewati karena godaan setan untuk membersihkan hati itu kan, setan itu luar biasa. Dhuwur, apapun duwe sesek napas, asma. Wis gak usah hati ini mendur. Udah akhirnya kita nggak membersihkan, membiarkan hati kita kotor. Kan gitu. Makanya nanti ini ibu harus paham dulu seperti ini. Jadi kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu mengibaratkan seperti gunung yang besar yang harus didaki, maka perlu sabar, harus dilalui,
banyak rintangan, kadang naik, kadang turun, ada kemudian ada lembahnya, ada jurangnya, kadang kemudian jurangnya curam atau kadang landai, kemudian ada pohon-pohon yang berduri, yang beracun. Itu nanti kita akan temui dalam proses tazkiyatun nufus. Kita harus paham ini. Jadi tidak mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Seperti itu ya. Maka kemudian di sini di buku ini coba lihat, ini langsung membahas pembagian hati. Jadi di halaman 29 ya, di halaman 29 hati. Jadi di sini disebutkan bahwa sesungguhnya nanti pendengaran innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita batin di hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kemudian hati kita bekerja di sana, karena ada amalan hati ya, amalan hati Ibu sudah tahu ya. Sabar, tawakal, husnudzon, suudzon kan gitu, husnudzon kan gitu ya, dan sebaliknya itu, maka ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dan hati itu ibarat raja, tadi juga menjadi sifat. Hati ini ibarat raja. Kalau hatinya baik, maka insya Allah akan baik. Ini sudah kita bahas dulu. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan bahwa jagalah hati kita, karena dia itu seperti raja yang semua keputusan, apa yang akan dilihat, apa yang akan didengar, apa yang akan kaki kita melangkah, dan apa yang akan dilakukan oleh tangan kita, itu sumbernya dari perintah raja. Maka kalau rajanya baik, insya Allah jasadnya semua yang dilakukan akan baik. Oke. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita, ulama membagi hati itu menjadi 3. Hati itu bisa hidup dan bisa mati. Hati terbagi menjadi 3 kategori. Hati sehat atau qalbun salim, hati yang mati atau qalbun mayit, dan hati yang sakit atau qalbun marid. Nah, sekarang kita akan marid. Nah, kita harus meraih qalbun salim ini. Yang pertama qalbun salim, kita bahas yang qalbun salim. Inilah yang harus kita miliki. Karena orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, inilah yang akan beruntung. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak, tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Nah, inilah kemudian hati yang selamat itu tenang, Bu. Nah, saya akan anukan dulu. Saya mundur sebentar lagi ya, mengingatkan tadi. Bolak-baliknya hati itu, kenapa hati itu sifatnya bolak-balik? Saya lupa nyampaikan tadi yang di awal. Ini nanti qalbun salim ini dengarkan saja. Kenapa sifat hati itu berbolak-balik? Karena tempat pertemuan fujur dan takwa. Di dalam surat Asy-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah isi sumpah Allah di dalam surat Asy-Syam itu. Fa'alhamaha, maka diilhamkan kepada jiwa itu fujur dan takwa. Fujur tahu artinya apa? Fujur. Fujur ini satu akar kata fajar. Fajar tahu fajar? Fajar itu artinya pecah, membelah. Fajar itu merobek malam sehingga ke siang. Memecah malam kemudian terang. Itu makanya fajar itu yang membelah. Nah, orang yang fujur itu telah merobek, memecah, membelah aturan Allah, perintah Allah. Maka dia orang fujur itu orang yang kemudian jahat, melakukan keburukan gitu. Yaitu fujur. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Dan Allah ilhamkan selain fujur, takwa. Kira-kira kalau dua ini ketemu itu gimana, Bu? Kira-kira ketemu baik dan buruk, ketemu di satu tempat itu piye? Heboh enggak? Heboh ya, perang ya. Koyok sitok kucing dilebokke karo anjing. Ya? Rame kan gitu. Gak iso meneng tuh. Tambah sitok meneh tikus kan gitu ya. Wes ya. Wes gitu ya. Artinya inilah tempatnya. Qalbun ini tempatnya pertemuan takwa dan fujur. Maka kemudian dia bolak-balik terus, berperang terus. Tetapi orang-orang yang qalbun salim, jiwanya mutmainah, tenang, bisa tenang. Padahal hati itu sifatnya bolak-balik. Tetapi ketika kemudian dia bisa salim, maka jiwanya itu akan tenang. Inilah nanti yang Allah akan panggil jiwa-jiwa, inilah yang Allah akan panggil untuk dimasukkan ke dalam surganya, untuk dikumpulkan bersama hamba-hambanya yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa jiwa-jiwa ini tenang? Karena dia ridho dan Allah ridho. Dikasih ini ridho, dikasih itu ridho. Episodenya di bawah ridho, di atas ridho. Dia ridho, Allah pun ridho. Karena kau dulu selama dunia ridho dengan apapun keputusanku, aku pun ridho. Maka kembali bersama hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Inilah nanti jiwa-jiwa yang tenang ini didapatkan dari apa? Hati yang bersih, yang qalbun salim. Nah, ulama di buku ini mengatakan hati yang sehat, hati yang selamat itu apa? Yaitu hati yang terhindar dari segala syahwat yang melanggar perintah dan larangan Allah. Jadi hati yang selamat itu adalah hati yang terhindar dari segala syahwat. Dia nggak mengikuti syahwat. Dari apalagi dari yang melanggar perintah Allah dan larangannya. Ini terhindar dari itu semua. Dan segala syubhat yang menghalangi kebaikan hati itu sendiri. Nah, ini baru kita bicara definisi. Menurut buku ini ya, kita akan jelaskan. Satu definisi ini kita jelaskan bahwa orang yang hatinya salim, orang yang qalbun salim, hatinya sehat, hatinya bersih, dia akan terbebas dari segala syahwat nafsu dirinya. Yang ia lakukan itu hanyalah dia ingin menjalankan, menaati, mematuhi perintah Allah saja. Kira-kira Bu, kira-kira hati yang bersih ini berat enggak ketika melakukan sesuatu? Di dalamnya nanti ikhlas ya, kita nanti bicara orang yang hatinya bersih ya ikhlas gitu ya. Orang ikhlas itu enteng apa abot ketika melakukan sesuatu? Benar. Gak harus enteng Bu. Mangsane ibu-ibu ketika Nabi Ibrahim disuruh beleh anak itu, oke siap, beleh anak, gitu. Jadi ikhlas itu tidak harus enteng Bu. Kadang berat, gak sesuai nafsu kita. Tetapi karena hati kita ini sudah terdidik, termanage, kita hanya ingin mengikuti perintah Allah, maka berat-berat itu kita lakukan karena semata-mata ini perintah Allah. Jadi ikhlas itu nggak harus kudu enteng, setiap itu enteng itu enggak. Ya betul. Apakah Nabi Ibrahim ketika disuruh LDR-an, anak bayi, terus kemudian Ibrahim bangun tidur ada wahyu, kamu harus membawa anak istrimu ke lembah Bakah. Nabi Ibrahim di Palestina. Apakah ini enteng? Abad Bu, ketika bawa Nabi Ibrahim itu dia mau melepaskan itu antara perasaan tunduk patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan sisi lainnya seperti kok aku membiarkan anak bojoku ya neng kene gitu. Terus aku mulai, tapi antara gampang antara ini perintah Allah yang harus aku lakukan, tetapi sisi manusianya kok aku membiarkan mereka. Gampang. Jadi nggak enteng. Saya kasih analogi, nanti Ibu akan paham. Saya senangnya gini ngasih contoh kehidupan sehari-hari supaya Ibu melek. Oh ngono ya, ya.
Sekarang saya kasih contoh. Ketika Allah lewat Rasulnya mengatakan, berbuat baiklah kepada tetangga. Ketika kau punya makanan, banyakkan kuahnya, maka kemudian bagi-bagikan dengan tetanggamu. Jenengi tetangga, ada yang mengatakan sebelah kanan tetanggulo, sebelah kiri, ada yang bilang gitu. Ada yang mengatakan ya sak komplek itu tetangga itu. Sak komplek. Bayang misalkan kita bilang tetangga kita 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Ibu kalau dari luar kota kudu nggawa oleh-oleh sakmono akeh. Atau ketika ibu masak, maka ibu masak sak komplek kebagian. Ibunda Aisyah cerdas, tanya, ya Rasulullah, ya enggak cukup oleh-oleh makanan sing tak bagi enggak cukup. Kira-kira siapa prioritas? Yang aku prioritaskan tak kasih itu siapa? Nabi mengatakan yang pintu rumahnya dekat dengan pintu rumahmu. Tapi dalil kenyataannya, orang depan rumah ini nyebelin, nganyelin, jengkelin, ketemu gak tahu senyum, pelite naudzubillah min dzalik. Ketika ibu punya makanan yang harus dibagikan 5 orang, kira-kira ibu mau ngasih enggak orang ini? Nah itu berarti sama melu sama, berarti hatinya belum bersih. Nah, karena orang yang hatinya bersih terbebas dari syahwat, meskipun dia berat, jadi itu ya wegah aku ini. Tapi karena Allah perintahkan lewat Rasulnya tak kasih, walaupun berat, jadi ikhlas enggak kudu enteng. Tapi karena lillah, ya Allah aku melaksanakan perintahmu ya Allah dan Rasulmu ngasih contoh gitu, tak kei. Walaupun nafsunya itu, jadi kak filmnya ikan gitu ya. Seperti hanya Umar Umar ingat ketika dia bicara sama Hajar Aswad, batu hitam, yang aku gak belok, Rasulullah mencium, aku rakatin, ngambung kan gitu. Umar, iya kan? Ya bahasanya Arab ya orang ngomong, nah ini bahasa saya gitu. Kalau Umar bilang, kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku gak akan menciummu. Kamu itu hanya batu hitam. Tapi karena Rasulullah mencium, aku ngikut yang dilakukan Rasulullah gitu loh. Kan jangan Umar bilang gini, oh rakaten ya aku ngambung, pokoknya ini batu hitam, kan gitu. Oke. Nah ini Bu, jadi orang yang hatinya bersih terbebas, dia nggak responin bapak no jengkel nih, bapak no nganyel nih, bapak no peliti naudzubillah min dzalik, yang ketemu buka gerbang nggak tahu guyu aku kan gitu. Tetapi perintah Allah lewat Rasulnya, kalau kamu punya ingin dibagi-bagikan, maka prioritaskan yang pintu rumahnya dekat dengan pintu rumahmu. Berat, tapi kita lakukan karena kita terhindar dari syahwat nafsu kita, hanya kita mengikuti perintah Allah. Ini orang yang hatinya bersih itu gitu. Masih ingat contoh saya ketika kita salam terus dicuekin? Ingat? Nah, salam dicuekin, salam diperemuti, salam ditinggal gereja, salam gak dijawab. Kalau itu berhenti salam, berarti hati kita belum bersih. Kita hanya mengharapkan respon orang lain. Kalau orang hatinya bersih, terserah mau apa, tapi aku sudah senang, bahagia, sudah bisa menjalankan perintah Allah. Assalamualaikum, dan tidak berubah 5 kali gak dijawab ya Allah. Assalamualaikum. Kalau kita masih baperan, maka kemudian hati kita masih kotor. Inilah hati yang bersih, terhindar dari syahwat, nafsu, yang melanggar perintah dan larangan Allah. Satu lagi agar kemudian contoh ini menjadi jelas bagi kita. Namanya rumah tangga kadang ya ini crash-crashnya sama suami ya. Ada yang nggak pernah crash, dulu tuh nggak tahu crash ya. Ya ini crash-crashnya, dongkol-dongkolnya, beda-beda pendapat kan gitu kan? Ada panas-panasnya dikit kan gitu, ya kan? Oh ya, hantar kapan nih gini? Ojo awak ya. Misalnya lagi keras, lagi ada hawa nih nggak enak lah, rodo anget sidik sama suami gitu. Suami kan laki-laki itu biasanya habis rodo kerengan sama kita itu 5 menit itu harus kayak lali ya Bu ya. Tapi kalau kita masih sampai esok-esok kayak ngono kan gitu ya, panas kan gitu ya, kompetitor itu anjani ngono ya kan gitu.
Nah 5 menit baru nggak enak gitu. Suami 5 menit kemudian selesai kayak nggak terjadi apa-apa. Jamil apa ini? Nafsu kita pengennya apa Bu? Yang terlontar dari lapon jahil kan gitu ya. Kan itu paling enak nafsu kita kalau mau dituntut itu kan nafsu kita pengennya gini, lapon jahil. Ngerti nggak lagi panas tahu kan gitu ya. Jadi seperti itu. Tetapi ketika kemudian kita teringat kita disuruh taat kepada suami kita, ya wes dijawel ya wes jadi arep ngomong mau. Tapi ya wis dijawel terus ya dijak ya papan ya semapan ngono wae kan. Jadi seperti itu. Karena apa? Takut nanti dilaknat malaikat, nanti kita nggak bisa masuk surga lewat 8 pintu surga itu kan gitu. Karena kita pentaat, pokoknya tidak nyuruh kepada maksiat kepada Allah taat tuh. Dijawel kode. Ya wis mau nurut. Nah, ini apakah kemudian nanti kita tadi terus iso bahagia ngono? Ayo kan gitu. Mau lagi panas sangat ya awak wong wedok itu sampai sesuk-esuk isih kelingan kan gitu supaya males gitu ya. Suami mau ke dapur kita keluar dapur ngono ya. Bu Siti itu kan gitu pengalaman gitu ya. Foto-foto wedoke paling wis ngono-ngono padha wae kan gitu ya. Nah itu. Nah, maka kemudian inilah hati yang bersih itu ketika kemudian menekan hawa nafsunya, syahwatnya, dia terhindar dari syahwatnya yang buruk dan dia tidak mau melanggar perintah Allah. Orang kalau sudah seperti ini, itulah hati yang bersih. Itu Nabi Muhammad, Masya Allah. Disakiti, diapakan, diidoni, dikei apa, ketika sakit orang yang seidoni itu, ini karena Allah menyuruh menengok orang yang sakit. Menjenguk di sana ada 70.000 malaikat yang akan mendoakanmu. Lakukan menurut perintah Allah. Tetapi memang Nabi ini nggak ada rasa kesel, enteng semua karena sudah dibersihkan. Bagiannya setan sudah dibuang. Waktu saat umur 5 tahun dibelah, dioperasi, diambil, dibersihkan sama air zam-zam, kata malaikat dibuanglah. Ini bagian setan. Jadi sudah setan itu sudah nggak punya bagian di dalam diri Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu sudah juara, Masya Allah. Ya gitu. Oke. Sekarang yang kedua, definisi hati yang bersih. Ini baru definisinya, nanti ada tipsnya. Ya, ada tipsnya ya apa caranya supaya kita punya hati yang bersih. Hati terhindar dari beribadah selain kepada Allah. Nah, hati yang bersih itu dia ikhlas. Ibadah-ibadahnya itu hanya untuk Allah. Terhindar dari selain kepada Allah. Tidak menjadikan hakim untuk memutuskan setiap perkara selain Rasulnya. Jadi orang yang hatinya bersih, dia tidak akan mendahului Allah dan Rasulnya. Ini di dalam surat Al-Hujurat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Jadi orang yang hatinya bersih, dia selalu akan mendahulukan Allah dan Rasulnya. Al-Hujurat ayat 1, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi ketika kita ingin melakukan apapun, ini Allah Rasulnya. Allah perintahkan tidak, Rasulnya mencontohkan apa tidak? Melakukan karena Allah, mengikuti cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah kemudian yang amal itu akan diterima, ikhlas dan itibau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang hatinya bersih itu terhindar dari beribadah selain kepada Allah, terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Ya, goyahnya, tujuannya, harapannya, takutnya itu hanya kepada Allah. Tawakalnya, cintanya, tobatnya, ketaatannya hanya kepada Allah. Ini orang hatinya sudah bersih. Ya, orang seperti ini. Ya, apa-apa Allah Rasulnya, apa-apa Allah Rasulnya. Iki Allah ridho apa enggak gitu. Jadi ditanya dulu, Allah merintahkan enggak? Allah ridho apa enggak ya?
Allah senang apa enggak, Allah cinta apa enggak kalau aku melakukan gini gitu. Nah ini, jadi ini apa namanya, hanya murni untuk Allah ya semata. Kemudian hati yang salim, qalbun salim itu adalah hati yang terlepas dari sikap tunduk patuh pada setiap pihak yang memusuhi Rasulnya. Jadi intinya orang yang hatinya bersih ini dia hanya tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini. Jadi pemiliknya mengikat sekuat mungkin untuk hanya meneladani Rasulullah semata, bukan orang lain. Baik dalam tutur katanya, perbuatannya, dan tidak akan menyelisihi ketentuan beliau dalam keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Nah ini hati yang bersih. Ini sampai sini saja di buku ini. Makanya saya ambil biar insya Allah untuk menambah lagi ya wawasan seperti itu. Menurut Ibnu Qayyim, tanda-tanda hati yang sehat, qalbun salim, itu yang pertama, hati yang selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Kalau tadi definisinya qalbun salim, hati yang bersih tadi. Sekarang tanda-tanda hati yang sehat menurut Ibnu Qayyim. Karena para ulama itu banyak memberikan tanda-tanda, jadi banyak sekali. Ada Ibnu Qudamah yang memberikan tanda. Ini dari Ibnu Qayyim. Hati yang selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Jadi orang kalau dia hatinya bersih, maka dia akan mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk hatinya. Ya, apa yang bermanfaat untuk hatinya? Iman. Ya apa caranya meningkatkan iman ya, kan gitu ya. Jadi yang bermanfaat untuk dirinya, untuk hatinya itu. Ya, kemudian dia Quran, mentadabburi Quran, membaca ilmu-ilmu syar'i. Kalau yang nggak manfaat untuk hatinya, dia akan tinggalkan. Kumpul-kumpul cangkruan, barisa cangkruan, padahal yang diomongin kadang ngalor ngidul kan gitu ya, nggak jelas. Ini dia nggak akan duduk di majelis itu karena nggak manfaat bagi hatinya. Jadi orang yang hatinya bersih, dia akan mencari hal-hal yang bermanfaat untuk hatinya. Sebagaimana orang yang sehat, pengen sehat jasadnya, maka dia akan memakan, akan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk jasadnya. Oh, olahraga manfaat untuk jasadku. Oh, makanannya halal dan thayyib untuk apa ini kan gitu. Kulit ayam ini jangan ya enak kan ya. Tapi enggak thayyib kan gitu. Gorengan iki jane ya aduh kriuk-kriuk mendoan iku ya rasane anget-anget ngono, rasane menggiurkan tapi umurnya wis 65. Oh, enggak thayyib kan gitu ya. Kacang-kacangan nete gak toyib, aku biasa kurang kan gitu. Nah artinya bahwa orang yang hatinya bersih, dia akan bisa memilih, mengutamakan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Dia akan belajar, akan baca Quran, tadabbur Quran, hadir di majelis-majelis ilmu. Maka ini adalah hal-hal yang bermanfaat, dan makanan yang baik untuk hati itu adalah iman. Bagaimana caranya meningkatkan iman, itulah yang dicari oleh orang-orang yang hatinya baik. Oke, ini ya. Dan Quran itu obat yang terbaik. Oke, kemudian yang kedua, mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi orang-orang yang hatinya bersih, itu dia prioritasnya gitu, tujuannya itu akhirat. Ya, Masya Allah. Dunia itu akan kita tinggalkan, akan berlalu dunia itu. Betul? Betul? Dunia akan kita tinggalkan, akan berlalu. Betul? Akhirat itu akan kita tuju dan dia kekal selamanya. Maka kata Ali bin Abi Thalib bilang begini, jadilah anak-anak akhirat dan jangan jadi anak-anak dunia. Karena dunia akan kita tinggalkan dan akhirat itu adalah kekal, yang sesuatu yang akan kita tuju.
Maka orang-orang yang hatinya bersih, dia akan mengutamakan akhirat. Dia di dunia kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Tetapi kerja-kerjanya ini untuk membangun istana di akhirat. Dia bekerja bukan untuk mendapatkan, tetapi dia bekerja keras, cerdas, ikhlas, tuntas untuk bisa memberi. Jadi pikiran itu kerja bukan untuk dapat. Kalau dapat itu nanti fokus subjektif. Boiki. Dapat. Tapi kita kerja agar bisa bangun masjid. Kita kerja agar bisa membangun pesantren. Kita kerja agar supaya bisa menolong orang-orang lemah. Kita kerja supaya bisa wakaf Quran. Kita kerja untuk bisa memberi. Mindsetnya itu seperti itu. Bekerja agar kita bisa memberi, bukan mendapatkan. Iya memang kalau kerja dapat, tapi pendapatannya itu agar bisa memberi. Dia bekerja di dunia, tetapi sebetulnya jiwa-jiwanya, hatinya itu sudah orientasinya itu akhirat. Ya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi ini orang yang hatinya bersih. Amal-amalnya yang dilakukan, kalau nggak manfaat untuk akhiratnya nggak akan dia lakukan. Orang yang hatinya bersih itu seperti itu. Dia nggak akan mengucapkan kalau ucapannya ini tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Paham ya Bu ya? Ya, jadi seperti itu. Maka orang-orang yang hatinya bersih, hatinya terpaut dengan akhirat, meskipun dia kayak di dunia ini cuma sebentar saja. Maka Rasulullah bilang begini, jadilah engkau di dunia ini seperti musafir di tempat yang asing. Jadi kita asing di dunia ini, tapi kita nggak asing dengan akhirat. Maka sebentar aja kamu kayak orang asing yang nanti akan pulang ke akhirat. Hati kita itu sudah terpaut ke akhirat. Allah saja gitu. Ya Allah, ini aku bangun zikir, setiap zikir itu akan menumbuhkan di sana zikir kita, satu zikir itu pohon di surga. Ya Allah, nggak minimalis surgaku nek sombeneng rumahku di surga, gini kok hijau-hijaunya banyak gitu, maka zikir kan gitu. Nah ini ya, ketiga bertaubat. Jadi orang yang hatinya bersih, dia akan kembali bertaubat kepada Allah dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Tawakalnya itu luar biasa. Karena orang-orang yang hatinya bersih atau sehat itu menyadari bahwa kehidupan, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan itu adalah dengan ibadah, hanya dengan mengingat Allah. Kenapa orang-orang yang berbuat maksiat di luar sana mereka seperti bahagia, hahaha, huhuhu, kan gitu? Itu kamuflase, hatinya nggak tenang. Karena sebetulnya sumber kegalauan, kerudetan, ketidaktenangan hati itu berawal dari saat kita tidak mengikuti aturan Allah, saat kita merobek, memecah, tidak mau tunduk mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Itulah sumber ketidaktenangan, sumber kegalauan, sumber kesedihan, sumber keruwetan hati ketika kita mulai berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba aja kalau nggak percaya, Ibu, tentang aturan Allah, maka akan hati kita nggak tenang, karena dosa itu adalah sayatan luka di hati yang menjadikan hati kita nggak tenang. Ketika saya tanya ke ibu-ibu jamaah di mana ya, di Ontose, di Kunto, di sana, saya bilang, Bu, apa yang membuat hati nggak tenang? Ketika menunda waktu sholat. Nah, ini luar biasa nih, menunda waktu sholat saja hatinya wis nggak tenang. Ini berarti luar biasa. Karena ada orang yang tidak sholat malam, padahal itu sunnah. Ada yang tenang-tenang, ada yang begini aku kok gak sholat ya, kan gitu. Itu hatinya udah bersih. Nanti ada dia sedih ketika meninggalkan ibadah. Jadi seperti itu. Nah ini, maka kemudian ketika kita melanggar aturan Allah, maka disitulah awal sumber ketidaktenangan, keruwetan, kerudetan hati kita.
Oke ya, maka kemudian orang-orang yang hatinya bersih selalu kembali, ingin kembali. Kalau tobat itu identik dengan hijrah, karena hijrah itu kembali kepada Allah, berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, kan seperti itu, ya kan? Nah, jadi kalau mau tobat itu nanti ini bertobat, hijrah kepada sesuatu yang baik. Hijrah itu berproses dan berprogres. Kalau banyak orang yang protes, jangan dibawa stres. Jalani sampai beres supaya sukses. Nah, untuk status kayaknya status. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita mau jadi lebih baik, berhijrah, bertobat itu pasti ada berproses, tidak sakit-sakitnya, bertahan, berproses, kan gitu. Selain berproses dan berprogres, ada perkembangan yang lebih baik gitu. Tapi kalau ketika kita dalam proses berubah itu banyak yang protes, jangan dibawa stres. Yuk, nek kafe enggak wis saiki ala gaya. Biasane yen iku ngocak-ngocak ning ndi saiki ngono. Ngajine ning ndi saiki iku. Oh, kok kaya ngono dadi kaya ngono. Biasanya ada kayak gitu. Kemudian mau wis dah hijrah kan, biasanya ngomongin orang terus kita banyak diemnya gitu. Kok garing banget sih? Biasanya rame kan ngono. Iki lho. Enggak kan. Ya Allah, kok kayak ngono banget sih kan gitu. Garing banget kan gitu. Nah, pasti ada yang protes. Ayo bro, minum bro, gak wis tobat kan gitu. Tobat kan gitu. Pasti ada kayak gitu. Maka ketika banyak omongan-omongan yang protes kita, maka nggak usah dibawa stres, santai aja, kan gitu. Ya santai, ya jalani sampai beres supaya sukses, ya sampai kita kepada. Nah ini orang-orang yang hatinya bersih itu selalu ingin membersihkan dirinya karena tahu bahwa orang-orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah, maka dia ingin meraih cintanya Allah. Di dalam surat Al-Baqarah 222 sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang membersihkan, bertobat dan membersihkan dirinya. Oke. Kemudian yang berikutnya selalu zikir dan tidak bosan ibadah. Jadi orang yang hatinya bersih karena yang diperintah itu yang baik-baik, makanannya yang baik-baik itu, maka dia selalu zikir mengingat Allah. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi tadi saya katakan orang yang hatinya bersih jiwanya tenang. Kenapa? Karena dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tahu kan, ibu yang sudah pernah umroh, pernah haji, kenapa tawaf itu 7 kali, 7 putaran, dan yang dibaca apa Bu kalau tawaf? Apa Bu yang dibaca? Apa yang dibaca? Zikir. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar, bisa la haula wala quwata illa, bisa baca Al-Qur'an, bisa berdoa, semuanya itu dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, Nabi terdengar membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu artinya ketika kita berzikir ingin mendekat kepada Allah, mengingat kepada Allah, jangan lupa berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, seperti itu. Maka ini filosofinya ketika kita pulang bahwa 7 kali itu hari, sepekan itu ada 7 hari di mana setiap hari gerak aktivitas kita itu harus dalam rangka zikrullah, mengingat Allah. Kita masa itu mengingat Allah, ya Allah, ini tanggung jawabku, tugasku supaya masakan ini dimakan anak-anak nanti sehat, jadi anak-anak yang soleh. Itu dalam rangka berzikir. Tadi yang dijaga tadi terus gelem
Itu dalam rangka juga zikir. Oh, Allah perintahkan suruh taat. Itu kan diingat sama perintahnya Allah. Itu zikir. Jadi seperti itu. Maka zikir, orang yang hatinya bersih selalu zikir ya. Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat 99 itu terakhir, ayat terakhir dari surat Al-Hijr itu. Ini tadi kan tidak pernah bosan ibadah, karena memang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah perintahkan beribadahlah kamu kepada Allah sampai kamu menemui kematian. Jadi nggak pernah bosan. Ngaji kok enek istilah cuti. Dulu tuh aku cuti ya ngaji setengah bulan. Ngaji. Terus enek meneh sing parah, aku cuti sholat. Biro cuti nih pirang bulan Bu, 2 bulan. Urung sampai 2 bulan krungu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suul khotimah lah, kan gitu ya. Jadi seperti pas prei dari ibadah. Jadi orang yang hatinya bersih itu nggak pernah bosan beribadah kepada Allah. Karena memang orang yang hatinya bersih itu selalu dapat sinar cahaya, nur ilahi, yang kemudian semangat untuk melakukan ibadah-ibadah. Karena sudah tujuannya akhirat itu nggak akan mati sudah. Kalau akhirat itu kekal. Kalau dunia ini, aku kesel-kesel boleh dunia, aku ya tak tinggal, kan ada batasnya. Tapi kalau akhirat itu nggak akan kemudian kita tidak ada batasnya. Maka kemudian tidak bosan untuk beribadah. Oke, kemudian yang kelima, sedih apabila luput dari wirid, luput dari zikir, luput dari perintah-perintah Allah yang sifatnya sunnah-sunnah, itu sedih. Ya Allah, payah ngaji ya Jumat esok ini yang Asyura ya kan gitu. Gak iso ya Allah, dia nyesel banget. Karena memang nggak bisa, mungkin karena sesuatu yang memang betul-betul tidak bisa. Tapi hatinya itu sedih gitu, ya Allah nggak bisa ngaji. Gak dapat ilmu. Masya Allah, semoga orang-orang yang seperti ini itu tetap akan diberikan pahala oleh Allah. Karena apa? Hatinya terpaut, dikasih pahala. Oh, gue yang misalnya itu mesti teko. Ini karena ada udzur syar'i, kan seperti itu. Maka orang yang hatinya bersih itu sedih apabila terlewat luput dari ibadah, amal-amal soleh, gak iso nyumbang di Jumat berkah. Rasanya kayak ya Allah, kan hari ini kan gitu ya. Ini saya ingatkan untuk saya dan kita semua. Setiap hari maka tinggalkan jejak-jejak kebaikan apapun itu. Ibu kan di sini nih, tinggalkan jejak kebaikan hari ini. Bumi ini akan menjadi saksi. Hari Jumat tanggal 21 itu hari akan menjadi saksi. Oh, aku infak Jumat berkah. Terus di sini zikir, di sini sholat. Itu bumi yang kita pijak hari ini akan memberikan persaksian. Ibu masuk masjid mana saja, tinggalkan jejak-jejak kebaikan. Infak rakyat 2.000, 5.000, 10.000, setiap ibu masuk masjidnya Allah, rumahnya Allah, tinggalkan jejak kebaikan di situ, biar nanti menjadi saksi. Sholat, sujud di situ, atau kalau saya nggak sholat di situ, ya zikir. Maca Quran rakyat setengah halaman atau sehalaman, itu nanti akan menjadi saksi. Kemudian jangan lupa infak. Tinggalkan jejak-jejak kebaikan setiap hari, karena bumi dan hari ini, hari-hari itu akan menjadi saksi kita. Itu. Jadi ibu di sini ya apa caranya aku tinggalkan kebaikan yang nanti menjadi saksi kebaikan yang memperberat timbangan kebaikan di akhirat. Pokoknya di mana? Di jalan, biar jalan sepanjang jalan ibu naik motor menjadi saksi baik. Itu istighfar. Astagfirullah, alhamdulillah. Motornya juga nanti melok nyaksikan. Ya aku ndek ditumpai kalau zikir kan gitu. Oh, aku ndek ditumpai kalau nyanyi-nyanyi. Ya kok ndek ibu apa jadi saksi kan gitu ya. Oh, aku numpak ditumpai kalau meso-meso neng dalan kan gitu. Jadi ya menjadi saksi. Maka tinggalkan jejak-jejak kebaikan, jejak-jejak kebaikan dimanapun kita berada. Oke, ini orang yang hatinya bersih sedih. Kemudian orang yang hatinya bersih rindu akan kebaikan, rindu.
Orang yang hatinya bersih itu rindu, gak ngaji sehari sekali. Terus ya Allah kan gitu ya, kayak tadi kerinduan kita ya. Padahal ancene gak rindu gitu ya ke Asuraya ya. Itu kapan yuk sama bareng neng Soraya sarapan. Oh, salah Ibu Siti dijak gak tahu kriang kan gitu ya. Ya mohon maaf ya Bu ya karena terusan. Jadi rindu kebaikan. Ya apa ya iso kemudian berbagi, bisa kemudian melakukan kebaikan-kebaikan itu rindu. Sebagaimana orang lapar rindu mau makan, orang haus rindu pengen minum, pengen banget gitu. Nah orang yang hatinya bersih itu rindu dengan kebaikan. Nah, kemudian yang ketujuh, cemas bila tidak melaksanakan sholat. Kenapa di sini kok disebutkan sholat? Karena sholat itulah amalan yang akan dihisab pertama kali. Ketika sholatnya beres, maka insya Allah yang lain beres. Masalahnya kita ini nggak tahu loh, bukan? Kadang kita, aku beres insya Allah. Sholatku nggak tahu bolong. Ada yang bolong di sini? Gak kan insya Allah kan? Ya. Lalu kalau bolong ngaji sakrono sakrene kok sholat isi bolong kan gitu ya. Yang putune ya. Jadi tapi kita kadang kurang memahami sholat yang baik. Kalau sholatnya baik, sholat itu terdiri dari dua unsur yang kita melakukan sholat. Satu unsur jasad, dua unsur hati. Nah kadang mungkin jasadnya oke lah kita sholat gak pernah tinggal, tapi hati ini melanglang buana gak tahu khusyuk. Kita disuruh menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Kita disuruh mendirikan, bukan disuruh melaksanakan, mengamalkan sholat, tapi menegakkan sholat. Kalau menegakkan sholat tidak hanya ketika sholat, tetapi di luar sholat harus kita tegakkan. Nah kita kadang nggak ada ini. Maka kalau orang sholatnya benar, mesti kehidupannya benar. Nah buktinya Pak Dewe sholat gak tahu tinggal, tapi marah-marah ya gak tahu tinggal. Ayo, iki sing salah apa nih? Sholatnya gak salah, apa Dewe sing salah dalam sholat itu? Perintah sholatnya tidak salah, bukan fawailul lil musholin terus sholat itu celaka. Sing celaka sing gak khusyuk. Nah, kan gitu. Jangan dipotong-potong. Fawailul lil musholin, celaka. Wong Islam ki celaka kabeh, salat. Enggak usah salat celaka. Dipotong enggak dilanjutna. Fawailul lil musholin alladzi nahum am salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Salah satu pengertian penjelasan lalai itu ya lalai menunda-nunda waktu sholat, lalai ketika sholat pikirannya neng dindi gak khusyuk. Lalai itu juga diartikan meninggalkan sholat. Jadi ini yang celaka itu ini. Nah kita ini kok belum bisa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa sholat kita belum bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Ada yang salah, mungkin bukan rukun sholatnya yang tidak kita lakukan, tetapi adab jiwa hati kita itu belum sholat saat kita sholat. Sehingga ketika keluar sholat kita nggak paham. Terus pokoknya rukuk sujud. Ternyata kan itu ketika kita Allahu Akbar, pasrah kita keluar sholat, pasrahkan segala urusan sama Allah yang maha besar. Kita ini kecil, urusan kita kecil, pasrahkan sama Allah. Allahu Akbar. Keluar sholat ada masalah, ya Allah aku punya masalah, tolong bantu. Ini kita pasrah. Enggak, kita mah enggak. Bingung, harus ditagih hutang bingung. Nomor sing iso diutangi sapa ya? Pak Bulut iki iso diutangi. Bingung karo menungso, katanya mau bahagia. Kenapa tidak disandarkan kepada Allah? Tetapi katanya mau cari bahagia. Kenapa yang dituju jalan kekecewaan? Menyandarkan diri kepada manusia. Kecewa Bu. Kekecewaan yang direncanakan itu ketika kita sandarkan segala sesuatunya kepada selain Allah. Siap-siap kecewa. Bojoku ini wis pokoknya sing paling
Ya, wis pokoknya gak mungkin dia berpaling ke lain hati. Wis 100% awake dhewe nganu bojone. Ternyata berubah, semakin jadi orang kaya, jabatannya tinggi, yang tadinya kita ya bisa kan lagi setia karena yo piye sepas-pasan kan gitu ya, karena minggu bengi-bengi yo gak ono duite kan gitu ya. Saiki semua fasilitas gampang. Barang kemudian suaminya kelain hati langsung stres, ya, rodok depresi, mlebu rumah sakit jiwa. Ini, ya, kalau kemudian kita sandarkan kepada manusia, saya kecewa. Oke, ya, cemas bila tidak melaksanakan sholat. Kenapa kok sholat khusus ini tadi? Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau benar sholat, ya, hatinya juga melu sholat, ya. Hati melu sholat itu gimana? Kata Imam Al-Ghazali, kalau fikihnya ya sesuai rukun sholat, ya. Kalau hatinya itu hadirkan hati. Hatinya itu hadir ketika sholat, bahwa ini menghadap Allah itu hadir. Kadang-kadang kita enggak hadir ya hatinya. Neng pasar keliling, ya, tawaf, sa'i kan gitu ya. Hatinya itu keliling-keliling neng dapur, ya, neng dinding mana neng pasar, neng bisnisnya gitu. Hadirkan hati kita ini sekarang sedang menghadap Allah yang esa, menghadap Allah yang maha besar, maha segalanya. Hidup mati kita ada di tangan Allah. Kadang kita nggak hadir. Ya ini hadir kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, fahami yang kita omongin. Allahu Akbar, Allah maha besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala pujian untukmu, Rabb semesta alam. Ya Allah, semuanya ini kenapa ya Allah? Maha terpuji Engkau ya Allah. Nah gitu, Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah, Engkau yang paling sayang denganku ya Allah. Gak pernah tinggalkan aku ya Allah. Engkau yang selalu memelihara dan memperhatikan aku ya Allah. Tidak pernah terlepas darimu. Kasih sayangmu lebih dari segalanya. Nah itu kayak gitu. Yang kita ucapkan sama gerakan kita paham. Nah selama ini, ayo. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Apa artinya? Ayo. Artinya apa? Jadi kita ini kayak orang mabuk, ngomong tapi gak ngerti kan gitu. Padahal Rasulullah mengatakan janganlah seperti orang yang mabuk kalau sholat. Kamu ngomong gak ngerti kalammu. Gitu. Nah inilah awal dari hati kita itu gak ikut sholat. Ya tadi fahami. Pertama tadi hadirkan hati, fahami yang kita ucapkan dan kita lakukan. Terus hadirkan ta'zim, bahwa yang kita sembah ini Maha Allah yang Maha Agung. Ya, jadi seperti itu. Terus kemudian hadirkan khauf, rasa takut. Ya Allah, azabmu sangat pedih. Ya Allah, Kau mau berkuasa. Kalau hari ini Kau habiskan gitu. Takut, khauf. Kemudian hadirkan roja, harapan. Lalu kemudian yang keenam, malu, haya. Malu, munculkan rasa malu. Ya Allah, isin aku kabel-kabel dikei, tapi kok sakmene wae ibadahku. Jadi itu ibadahnya hati itu, ya, amalan jiwa, adab jiwa kita. Oke, ya, kenapa itu sholat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hanya Allah satu-satunya perhatian dalam hidupnya. Ini kayak ikhlas itu, Allah gitu ya. Kemudian yang kesembilan, orang yang hatinya bersih itu dia pelit menggunakan waktu untuk melakukan yang sia-sia. Dia kalau hal yang dilakukan sia-sia dia nggak akan mau lakukan. Pelit sekali untuk waktu yang diberikan hanya untuk yang sia-sia, nggak mau. Seperti hanya itu lebih pelit dari orang yang pelit dengan hartanya. Iki arep ning ndi? Ya mlaku-mlaku wae, delok-delok wae lah sampe ngerti ada barang-barang diskon gitu. Maka dia enggak mending itu. Ya, dia enggak mau menyia-nyiakan waktu. Nunggu di dokter langsung buka Quran. Nunggu sejam 2 jam gak kroso. 2 jus, 1 jus, 2 jus. Enak. Ya. Maka kadang orang yang
yang terbiasa melakukan kebaikan, ketika dia diam, dirinya diam, saat nunggu dokter kan nggak bisa ada melayu-melayu, stretching, nengkono kan, muter-muter kan didelok dong ya Bu ya. Tapi hatinya itu tidak diam. Meskipun dia duduk, tetapi hatinya selalu bercengkrama, selalu berkomunikasi, selalu berzikir kepada Allah. Dia pelit untuk waktu kalau digunakan untuk sia-sia. Ini. Nah, kita masih banyak menyanyiakan waktu apa enggak? Banyak YouTubean ya, Instagram, Facebookannya gitu ya. Kalau itu manfaat untuk menyebarkan kebaikan tidak apa-apa. Tapi kalau untuk senang-senang tok sia-sia maka mungkin kita belum kategori hati yang bersih. Kemudian yang terakhir selalu memperbaiki amal. Orang yang hatinya bersih itu selalu memperbaiki amal. Ya apa ini, aku ikhlas urung yo kan seperti itu. Nah, ini tanda hati yang bersih. Nanti ada lagi yang nanti mak jelek-jelek itu tips. Iya, ini tips sebetulnya. Itu akan kena saya yang baca aja langsung kejelek, aduh ya. Ya, oke. Ini tips untuk hati yang bersih. Tapi waktunya segini sudah habis. Insya Allah bulan depan. Ini karena tips itu harus kita lakukan. Dan kalau tadi itu ya kayak teori lah, kita bisa lihat gitu orang ini. Tapi nanti kalau tips 10 tips agar hati kita bersih itu harus kita amalkan dan ini aplikatif. Satu saja sebelum kita selesaikan pertemuan kita hari ini. Tips agar hati kita bersih, apa caranya supaya hati kita bersih? Yang pertama, menjaga lisan. Mulai belajar setelah ini sekaligus PR ya, seperti itu ya, menjaga lisan. Pokoknya yang nggak penting gak ngomong. Mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang-orang yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, maka dia akan berkata yang baik, aw liyasmut atau diam. Hubungannya Bu Siti kok kemudian sampai ke hati yang bersih, caranya kok menjaga lisan? Karena Rasulullah bersabda, tidak akan lurus iman seseorang sampai seseorang itu lurus hatinya, bersih hatinya, dan tidak akan bersih lurus hatinya sampai dia lurus lisannya. Jadi ini lisan ujung tombak. Jadi kalau mau kita hati bersih, lisan harus dijaga. Ngomong sing apik-apik. Yen arep ngomong sing elek-elek ngelis Ragunan taman kebun binatang ngono ditahan. Ya, kalau mau duting gitu ya, nak ngelabrak gitu ya. Tadilah contohnya dijalin bojone pengen ngomongnya ngapa jamin kan gitu, maka ini ditahan. Ya, lisan. Karena lisan itu, hati itu tinggal diisi Bu. Tadi siapa yang memeliharanya, siapa yang menjaga, siapa yang punya hatinya. Karena lisan ke hati itu tinggal dimasukkan saja. Dan ada 3 corong untuk biar hati ini. Jadi lisan, mata, telinga. Jadi kalau yang kita lihat yang buruk-buruk itu nanti hatinya juga jadi kotor. Kita memberi asumsi yang tidak baik, memberikan asupan yang tidak baik, maka nanti jadi sakit. Yang didengar yang buruk-buruk, maka nanti hatinya juga jadi kotor. Yang diomongkan yang buruk-buruk itu nanti juga hatinya jadi kotor. Ya. Dan hukum ucapan itu sama dengan tulisan untuk hari ini. Maka hati-hati. Nulis status, komen-komen, bikin story apa jeneng itu? Story ya. Story, hati-hati. Karena hukum tulisan itu disamakan dengan hukum ucapan. Dan Rasulullah mengatakan setiap hari di pagi hari seluruh anggota badan ini
ngomong sama lisan. Ini Rasulullah yang mengatakan. Jadi kita mungkin nggak ngerti ya. Gak ngomong, Bu Siti ngomong-ngomong baik, gak ngomong kok. Jadi Rasulullah mengatakan setiap hari, setiap pagi, semua anggota badan kita itu berbicara, berkata kepada lisan, mengatakan begini, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah, karena kami ini hanya ikut engkau. Jika engkau lurus, kami ikut lurus. Kalau engkau bengkok, kami ikut bengkok. Abu Bakar juga pernah mengambil lidahnya, memegang lidahnya. Inilah, maksudnya lidah inilah kemudian yang dia memegang lalu mengatakan, hati-hati ya kamu ya, karena kau bisa memasukkan aku ke dalam kecelakaan. Padahal Abu Bakar itu sudah dijamin masuk surga, tetap menganukan hati-hati kepada lisannya, karena bahaya lisan itu luar biasa. Ditambah lagi ibu-ibu, 15-20 ribu kata harus diucapkan setiap hari. Yang enggak tuntas ngeluh, yang enggak tuntas ngimpi, kalau enggak tuntas greges apa ya. Jadi seperti itu. Kalau kita nggak ngomong sama teman, anak seneng malah kok dari diseremeti anaknya, makanya bojone anaknya tadi wah karena urung tuntas ya tadi ngomongi 20 ya urung tuntas. Nah, jadi maka kemudian ini hati-hati dengan lidah. Jadi agar kita hati bersih, tipsnya yang pertama jaga lidah, jaga lisan. Karena lisan inilah yang banyak memasukkan ke dalam neraka. Banyak nih. Ada yang mengatakan Rasulullah bersabda, 3 perkara yang dibenci Allah: berkata tanpa dasar, banyak tanya yang tidak berfaedah, serta menyia-nyiakan harta. Di situ ada berkata tanpa dasar. Berarti ini harus dijaga dari hal-hal yang sia-sia. Kemudian hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, setiap anak Adam telah mendapatkan bagian zina yang tidak bisa dielakkan, yaitu zina mata, zina telinga, zina lidah, zina tangan, zina kaki dan sebagainya. Jadi termasuk di situ zina lidah. Zina lidah itu ya semua tadi, nggak bisa jaga lidah. Kemudian hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abdullah bin Umar, seorang muslim yang paling baik adalah orang muslim lainnya selamat dari tangan dan perbuatannya. Jadi tangannya dan lisannya, mohon maaf, gangguan lisan dan tangannya. Nah, ini lisan lagi juga. Kemudian dari hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda dari Sahal bin Sa'id, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku, kata Rasulullah, untuk menjaga apa yang diantara 2 janggutnya dan 2 kakinya, maka akan aku berikan kepadanya jaminan surga. 2 janggut yang dimaksud itu adalah lisan. Kemudian ada lagi, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan perkataan yang tidak dipikirkan dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari timur dan barat. Kita kadang perempuan kan ngomong itu nggak dipikir gitu ya, nggak ngerti dampaknya apa. Yang saya misalkan ngomong bodoh gitu ya, sing kasare, GOBLOK gitu ya misalkan ya, itu ngomong kasar gitu. Nah kita ini efeknya nggak kita pikirkan seperti itu. Jangan-jangan pas saat itu Allah nggak ridho dan satu kalimat itu, satu kata itu yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kita kadang nggak nyadar. Kalau pas saat itu ngomong, misalkan kita wah demi kayak gini toh, kan ngono ya, atau udah maneh kan gitu. Panasnya kok kayak gini nemen kan gitu. Maka ketika kita mengucapkan omongan yang mungkin ini biasa bagi kita, isuk-isuk kok udan kan gitu. Lah, sing ngatur udan ki sapa? Nah iya, pada saat itu kalau Allah tidak ridho dengan apa kalimat kita dan Allah murka, maka satu kalimat itu cukup memasukkan kita ke dalam
neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan ketika suatu benda itu dijatuhkan. Nah, kita seringkali itu, makanya jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. Khususnya kita ibu-ibu, banyak ngomong. Karena tidak boleh banyak ngomong, saya cukupkan sekian. Apa terlambat di sini kan mau mencet presa ini. Oke, ini insya Allah nanti besok ada lagi yang kemudian itu aplikatif tips untuk agar kita hatinya bersih. Ini pertama menjaga lisan, nanti apalagi, dan itu harus dipraktekkan. Praktekkan dulu ya Bu ya, jaga lisan ya. Tapi terus nggak terus menang, juga tengok ibu Juni, ayo, itu juga lah. Pokoknya maksudnya itu kalau nggak bisa ngomong baik ya diam. Kalau bisa ngomong yang baik ya ngomong yang baik. Gitu ya. Kalau kita bisa ngomong baik kok diam itu kayak setan bisu. Setan itu kan nggak perlu ngomong sing apik-apik. Jadi nih dia nara ngomong apik tutup. Aku kan ngomongnya kudus elek-elek. Nah ini kalau kita bisa ngomong baik kok diam kayak setan bisu. Jadi kalau dipanggil suaminya ya nyauri. Kalau dipanggil anaknya ya nyauri. Mama, sing. Gitu. Nah ini enggak gitu ya, tapi jaga lisan dari hal-hal yang tidak manfaat. Alhamdulillah, ada yang ditanya? Oh sudah lewat. Ada yang ditanya? Tidak ada, ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika fil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.